Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf ya karena saya lama ya tidak live Zoom, terus juga lama juga tidak record ya karena memang berbenturan dengan beberapa kegiatan yang deadline-nya berbarengan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ternyata masih banyak yang belum paham ya mengenai craft, terus tiba-tiba kemarin saya ngasih tugas dan banyak yang tidak bisa kerjakan. Nggak apa-apa. Hari ini coba saya jelaskan materi tentang craft ya. Baik yang saya share untuk yang di pertemuan 17 maupun di pertemuan 18 ya. Karena kemarin saya bisa jadi dua craftnya untuk craft pertama sama craft lanjutan. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, jadi kita masuk ke craft ya. Mungkin bagi kalian masih banyak yang masih asing dengan istilah craft, bukan yang grafik ya, karena beda grafik sama vektor. Grafik kan bentuknya grafik. Kalau yang graf itu bahasanya craft ya. Oke, kita masuk ke apa sih sebenarnya definisi dari graf itu sendiri. Oke, definisi belum saya kan ya. Oke, definisi dari graf itu sendiri dalam hal ini seperti ini, bentuknya G, VE. Ini G, VE, di mana V-nya itu sendiri itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Jadi isinya V itu merupakan simpul-simpul vertis, katakanlah ada V1, V2 sampai Vn ya. Terus ada lagi di sini ada elemen E, di mana E itu sendiri merupakan simpulan dari sisi-sisinya, sisi-sisi yang menghubungkan antar simpul-simpul itu. Jadi ada dua buah simpul dihubungkan oleh sebuah sisi, itu namanya sisi-sisi. Misalkan ada beberapa sisi di sini ada E1, E2, E3 dan seterusnya. Oke, kalau masih dalam bentuk seperti ini mungkin masih bingung. Coba kita lihat gambar di sini ya. Kita punya gambar G1, G2 dan G3 di sini. Nah, yang G1 di sini ini kita anggap dengan graf sederhana, ya. Oke. Ini berarti kalau kita cek, ini berarti untuk simpulnya sendiri ada berapa? Ada 4 ya, ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Jadi V-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ada simpul 1, 2, 3, 4. Nah, sisi-sisi yang menghubungkan yang mana? Yang ini. Ini, dan ini. Jadi yang menghubungkan antara simbol 1 sama 2, yang menghubungkan simbol 2 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 4, 1 sama 3. Ini namanya sisi, teman-teman. Ya, jadi isi sisi-sisinya untuk yang E-nya, edge-nya sendiri ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Bisa dituliskan seperti ini. Ada juga yang dituliskan dalam bentuk seperti ini, jadi sudah disimbolkan. Kalau ini belum disimbolkan sisi-sisinya nggak masalah ya. Oke, kalau kita lihat dari G2 di sini, teman-teman. Untuk yang G2 di sini kita bisa lihat berarti simbolnya sama ya, masih tetap ada 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini ada sisi-sisi yang menghubungkan. Loh, ini kok ada yang seperti ini, Bu? Ini namanya loop. Ya, maka ini sorry kok loop ya. Ini ganda ya. Jadi ini ada ganda, ini kalau kita berarah dia akan bolak-balik. Misalkan seperti itu. Tapi kalau ini enggak ada arahnya ya Mas, berarti cuma berlaku bolak-balik ini aja, ada beberapa sisi ganda, sisi ganda ya. Oke. Nah, kalau kita punya graf seperti ini yang mengandung graf ganda seperti ini, sisi ganda maksud saya, itu kita sebut dengan graf ganda. Ya, ada juga yang di C di sini, ini kita sebut dengan graf semu, karena apa? Di sini ada loop, ada gelang di sini. Nah, gelang di sini, dari 3 kembali lagi ke 3 dirinya sendiri. Ya, untuk sisi-sisinya sama, yang ini, simbol-simbolnya juga sama, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi graf itu ada vertex-nya, ada edge-nya, ada simpulnya, ada sisinya. Ya, jadi dikatakan graf ketika kita punya sebuah beberapa simpul misalkan, terus antar simpul itu dihubungkan oleh beberapa sisi.
Kan seperti itu ya. Itu bisa dikatakan graf. Sampai sini masih paham ya tentang graf ya. Oke. Nah, pada G2 di sini sisi 1, 3, dan sisi E4, E3 sama E4 itu dinamakan sisi ganda ya. Tadi sudah saya singgung ya. Karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 sama 3. Tapi ada sisinya, ada sisi 2. Makanya kita sebut dengan sisi ganda. Oke, nah yang ini kita sebut dengan loop, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, ada loop di sini berupa atau gelang ya, karena ini menghubungkan sisi E8 ini menghubungkan antara simpul 3 ke simpul 3. Jadi berawal dan berakhir dengan simpul yang sama, yaitu di sini kasusnya adalah simpul 3. Oke, nah kita masuk ke jenis-jenis graf. Kalau kita tadi sudah tahu definisinya graf seperti apa, jadi kita punya vertex, kita punya edge, kita punya simpul, kita punya sisi-sisi yang berhubungan antar simpul itu. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis graf itu sendiri. Nah, jenis-jenis graf itu ada beberapa macam, teman-teman. Ada graf sederhana, ada graf tak sederhana. Graf sederhana yang seperti apa? Graf sederhana itu ketika grafnya itu dia tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi seperti kasus untuk tadi yang gambar G1 ya, pada gambar yang tadi sebelumnya. Nah, itu berarti graf sederhana, dia tidak mengandung gelang sisi ganda maupun juga tidak mengandung loop atau gelang ya. Tapi ada juga yang graf tak sederhana. Kalau graf tak sederhana itu berarti di dalamnya sudah ada sisi ganda maupun juga di situ sudah ada loopnya. Nah, contohnya tadi yang G2 sama G3. Nah, itu sudah tidak sederhana. Jadi graf sederhana yang contoh tadi G1 tidak mengandung loop maupun sisi ganda. Kalau graf tak sederhana berarti sudah baik ada sisi ganda ataupun ada gelangnya. Ya, seperti itu. Saya kira nggak ada masalah. Nah, itu berdasarkan dari ada tidaknya sisi gelangnya ya. Tapi kalau berdasarkan orientasi arahnya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung kalau ada arah sama nggak ada arah ya. Seperti apa sih yang graf ada arah sama tidak ada arah? Yang pertama, kita harus tahu dulu graf tak berarah yang seperti apa. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, contoh tadi yang sebelumnya di graf di gambar 2, G1, G2 maupun G3 tadi yang sebelumnya, itu dia merupakan graf tak berarah. Jadi tidak ada semacam tanda panah itu tidak ada. Jadi dia berlaku tidak mempunyai arahnya dari mana ke mana gitu enggak. Pokoknya hanya ada sisinya, sisi 1, sisi yang menghubungkan antara simpul 1 sama 3, misalkan seperti itu terkait tadi. Jadi tidak ada tanda panahnya gitu ya. Itu namanya graf tak berarah. Kalau graf berarah berarti directed graph itu ya pastinya dia yang mempunyai arah pastinya. Itu kebalikannya dari graf tak berarah pastinya ya. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi sudah dikasih tahu arahnya kemana, dari mana kemana. Awalnya kemana, akhirnya kemana. Contoh di sini ya, kita punya graf G4 sama G5. Di sini ada arahnya teman-teman. Jadi kalau tadi yang pertama nggak ada tanda panahnya. Nah, ini sekarang ada tanda panahnya. Ini berkaitan sama nanti ketika kita menghitung degree-nya. Karena berbeda graf penghitung degree antara graf yang berarah sama yang tidak berarah. Ya, beda. Karena nanti terkait sama in-out-nya. Ya. Nah, kalau ini berarti ini namanya graf berarah. Nah, kalau ini graf ganda berarah. Ya, misalnya ini cuma pokoknya sama-sama graf berarah di sini ya. Oke, kalau kita simpulkan secara tabelnya bisa kita lihat bahwa jenis-jenis grafnya, kalau graf sederhana, sisinya ada enggak? Ya, Mas. Sisinya berarah atau enggak? Tadi yang graf contoh yang gambar 2 yang gambar pertama itu yang G1, G2, G3, itu sisi-sisinya tidak berarah semua ya, tidak berarah. Graf ganda juga, graf semu juga. Terus kalau graf sederhana, sisi ganda dibolehkan enggak? Enggak. Ya, sisi gelang dibolehkan enggak? Enggak juga. Kalau graf ganda, berarti sisi ganda dibolehkan? Iya. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Graf ganda aja. Kalau graf semu, tadi juga dia tidak berarah, sisi gandanya juga diperbolehkan, sisi gelangnya juga dibolehkan. Jadi boleh dua-duanya. Kalau cuma yang sisi ganda itu berarti namanya graf ganda. Kalau graf semu itu bisa ada sisi ganda diperbolehkan,
juga sisi gelang juga diperbolehkan. Nah, terus ada juga graf berarah sama graf ganda berarah tadi. Graf berarah pastinya sisinya berarah ya, karena ada directed grafnya tadi. Terus kalau sisi ganda dibolehkan enggak kalau graf berarah? Tidak. Tapi kalau yang sisi ganda diperbolehkan untuk yang graf ganda berarah, ya. Ya, kalau ini terkait looping nggak masalah, semuanya boleh. Ya, oke. Kalau sudah tahu jenis-jenisnya, kita harus tahu beberapa istilah di dalam graf, teman-teman. Ada beberapa macam istilah yang perlu kalian ketahui untuk bisa memahami materi selanjutnya berkaitan dengan graf. Yang pertama adalah ketetanggaan, adjacent. Nah, dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung, directed, jadi langsung terhubung langsung, connected ya. Nah, contoh misalkan yang G1 di sini. Nah, di G1 sini ini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 sama simpul 3. Nah, simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4. Karena apa? Karena 1 ke 4 ini dia tidak terhubung langsung. Tidak direct connected ya. Jadi tidak terhubung langsung. Nah, dia hanya bertetangga dengan 2 sama 3. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ketetanggaan. Nah, dia bertetangga atau tidak ketika dia terhubung langsung. Kalau tidak terhubung langsung berarti dia tidak bertetangga. Ada ketetanggaan, ada insidensi, bersisian. Ini bukan berkaitan bertetangga atau tidak, ini beda lagi, ini bersisian. Ibaratnya kita bukan lihat dari simpulnya, tapi lihat dari sisinya, teman-teman. Untuk sembarang sisi E, misalnya kita punya sisi E itu menghubungkan antara simbol J sama simpul K misalkan. Maka E ini dikatakan bersisian dengan simpul J itu sendiri atau E bersisian dengan simpul VK itu sendiri. Nah, contoh, lihat G1-nya ya di sini. Sisi 23 dia bersisian dengan simpul 2 sama simpul 3. Sisi 13 berarti bersisian dengan simpul 1 sama simpul 3. Tetapi sisi 12 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Ya, beda ya, karena ini beda lain. Karena ini sisi, lihatnya sisinya. Dia menghubungkan antara simpul mana sama simpul mana. Itu aja. Ya, itu namanya bersisian. Jadi sisinya siapa aja nih. Kalau tadi kan tetangga lihat dari simpulnya, pokoknya dia directed langsung, terhubung langsung, nah berarti tetangganya dia ini sama ini, gitu ya. Kalau bersisian tinggal lihat sisinya, sisi kanannya dia sama siapa, sisi kirinya dia sama siapa. Tuh. Oke, ada juga simpul terpencil, ya. Istilahnya kalau ada pulau terpencil, ya gitu ya. Ada juga, kalau dalam graf juga ada, namanya simpul terpencil. Yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya di sini ada G3 di sini, 5. Dia tidak punya ke siapa? Ya, tidak ada bersisian dengannya siapa? Enggak ada sisi yang menghubungkan ke dia, enggak ada. Ini namanya terpencil, simpul terpencil, isolate vertex. Ya, masih bagian dari graf masih, cuma dia tidak ada sisi yang menghubungkan kelima di sini, sehingga dia tidak memiliki sisi ya, tidak memiliki persisian dengan siapapun. Ya, hanya simpulnya tok. Nah, itu namanya simpul terpencil alias isolate vertex. Ya, sama dengan pulau itu biasanya kadang ada pulau terpencil yang tidak bisa kita tidak ada akses untuk ke sana. Kan seperti itu ada juga. Seperti itu ya. Oke. Yang keempat ada graf kosong atau null graf. Empty graph ya. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Tidak ada sisinya. Ada simpulnya? Ada. Tapi sisi-sisi yang menghubungkan dia tidak ada. Cuma ada simpulnya tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita sebut dengan graf kosong, teman-teman. Oke, tadi sempat saya singgung mengenai degree. Degree itu ada derajat. Derajat itu apa sih? Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ini berkaitan sama tadi adjacensi ya. Nah, kita coba cek. Untuk yang G1 di sini kita degree-nya dari simpul 1 di sini. Ini dia bersisian bersisian dengan ini ya. Berarti ada 1, 2, ada 2.
Kalau yang 2 di sini ada 1, 2, 3. Ya. Terus untuk di G3 ini berarti degree-nya 0 ya, karena dia tidak bersisian dengan siapapun ya. Terus apalagi untuk yang di G2. Nah, untuk yang di sini kalau looping itu dibaca 2 ya, teman. Ada 2. Cret, itu ada 2. Berarti untuk yang D2 di sini ada 1, ada 2, ini dibaca 2. 1, 2, 3. Ya, oke, itu menghitung degree. Nah, itu tidak berarah. Kalau ada arahnya gimana cara ngitung degree-nya? Tinggal dilihat sebenarnya in-out-nya. Kita lihat yang G4. D-in-nya untuk 1 yang masuk ke dia ada berapa sih? Ada 1, ada 2. Yang keluar dari dia ada berapa sih? 1. 1. Hasilnya berapa berarti? Tinggal dijumlah in sama out-nya. Yang in 2, yang out 2 dari dia berarti D1 itu adalah 3. Tinggal dijumlah aja. Ya, tinggal dijumlah ini ya. Tinggal lihat in out-nya aja terus jumlah. Oke. Nah, untuk ini akibat dari lemma korolari, ini adalah menghasilkan sebuah teorema untuk sebarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Jadi ketika kita punya sebuah graf G, simpulnya itu berderajat ganjil selalu genap. Jadi maksudnya dalam sebuah graf, ketika simpulnya berderajat ganjil, itu maka banyaknya simpulnya selalu genap. Ya, oke. Contoh di sini ya, contoh. Oke. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2? Oke, tidak dapat. Kenapa? Karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Ini berarti sama dengan 9. Harusnya kalau 5 buah simpul itu harusnya adalah genap. Degree-nya. Ya, harusnya genap. Maka kalau seperti itu tidak bisa dibuat grafnya. Mau maksa dimeliot-meliotkan gimana gambarnya tetap tidak bisa. Coba yang ini kita punya 2, 3, 3, 4, 4. Maka ketika di total degree-nya adalah genap. Itu bisa kita gambar. 2, ini ada yang 2, terus ada yang 3, ini ada 3, ada yang 4 karena pakai loop, terus ini ada 4. Bisa kita gambar. Kalau ini mau maksa gimana ya enggak bisa. Ya. Oke, nah ke-6 nih ada lintasan atau pet. Lintasan itu apa sih? Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal, jadi ada simpul awalnya ke simpul tujuannya. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi. Dia melewati sisi mana, melewati simpul mana, itu kita sebut dengan lintasan, teman-teman. Tinjau, misalkan graf G1, ini lintasan 1, 2, 3, 4. Adalah lintasan dengan barisan sisi-sisinya, ada sisi di sini, terus pakai di sini, terus pakai sisi ini, 3, 4. Gitu ya. Panjang lintasan itu berarti jumlah sisi yang dilewati sama lintasan itu. Maka lintasan 1, 2, 3, 4 tadi melewati 1, 2, 3. 3 sisi, maka panjangnya adalah 3. Gitu ya. Oke. Itu kalau lintasan atau pet. Kalau siklus gimana? Atau sirkuit? Nah, pernah dengar istilah sirkuit ya? Paling di MotoGP biasanya ada sirkuit Sepang. Gitu ya. Itu seperti apa sih kalau sirkuit? Lintasannya seperti apa kira-kira? Awal sama finish sama enggak? Sama ya. Nah, begitu juga di siklus di graf ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Itu kita sebut dengan sirkuit atau siklus ya. Awal sama akhirnya sama. Jadi kan berangkatnya dari start terus finishnya lapnya kan terakhir ya di situ ya kan ya. Nah, untuk panjang sirkuitnya sama, tinggal lihat dia lewat melalui berapa sisi sih yang dilewati oleh
sirkuit itu yaitu panjangnya. Ya, contoh misalnya 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ada 3, ya. Berarti ini ada sirkuit 1, 2, 3. 1. Kembali awalnya 1, kembali lagi ke 1. Panjang sisi yang dilewati adalah sebanyak 3, maka panjang sirkuitnya adalah 3. Oke, itu untuk yang pertama, teman-teman. Untuk yang kita lanjutkan, graf lanjutannya. Oh. Saya stop share dulu. Share screen. Nah, untuk graf lanjutan seperti ini, teman-teman. Tadi sampai mana? Terakhir, yang nomor 7, sirkuit ya. Oke, sekarang terminologi selanjutnya adalah terhubung atau connected. Dua buah simpul, kita punya V1 sama V2 di sini dikatakan connected atau terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Ada lintasannya. Ya, jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnect graf. Contoh yang graf tak terhubung seperti ini bukan dua graf ya, ini satu graf tapi tidak terhubung. Ini namanya graf tak terhubung. Ada beberapa sisi yang tidak menghubungkan antara simpul 4 sama 5 tidak ada. 4 ataupun 3 ke 8 enggak ada, 3 ke 5 enggak ada. Misalnya di sini, ini namanya graf tak terhubung. Ya, oke. Ada ini graf terhubung kuat sama terhubung tak terhubung lemah, saya kira enggak ada masalah di situ. Oke, kita masuk ke upagraf. Nah, dalam himpunan kemarin kita sudah ada subhimpunan, ada subhimpunan. Dalam graf juga gitu, ada graf, ada subgraf. Ada graf, ada upagraf. Upagraf ini kita sebut dengan subgraf. Ada subgraf, ada komplemen upagraf. Kalau dalam himpunan ada semesta, ada komplemen juga ya, komplemen di luarnya himpunan itu sendiri. Dalam ini juga seperti itu. Kalau upagraf seperti apa, Bu? Kalau upagraf sama, kita punya graf, terus diambil sebagian, itu namanya upagraf. Sama, ya. Misalkan kita punya sebuah graf G di sini adalah sebuah graf, maka G1 ini kita sebutkan upagraf dari G. Jika V1 itu masih subset dari V, E1 juga masih subset dari E. Ya, ini contohnya graf G1, maka upagraf ya. Ini upagraf. Dari ini, ambil sebagian. Simpulnya juga masih lebih kecil dari ini atau sama dengan ini. Sisi-sisinya juga masih lebih kecil atau sama dengan dari yang ada di sini. Ya, komplemennya mana? Yang di luarnya ini. Nih, yang di luarnya ini. Ini namanya komplemen dari upagraf itu sendiri. Ya. Nah. Terus komponen graf. Ada connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Jadi kita punya graf G, terus kita bisa pretel-preteli menjadi beberapa upagraf. Banyaknya upagraf yang bisa kalian buat dari sebuah graf itu namanya komponen graf. Graf G di bawah ini memiliki 4 sebuah komponen. Nah, ini itu sendiri. Terus di sini, ini. Ya. Ini saya pikir mana? Ada upagraf rentang, spanning subgraf. Upagraf, kita punya upagraf nih dari sebuah katakanlah G1 ya, dari sebuah graf G. Nah, maka dia dikatakan upagraf rentang jika B1 itu sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Jadi tidak kalau upagraf yang ori, maksudnya ya kan bisa lebih kecil dari banyaknya simpul yang dari induk utamanya. Kalau upagraf rentang itu yang berarti G1-nya itu mengandung semua simpul dari G. Ini kita punya graf G nih. Maka ini adalah namanya upagraf rentang karena masih semua simpul masih katut di sini semua. Nah, kalau ini simpulnya yang dikatutkan hanya 3, 4 sama 5 enggak ikut, ini berarti bukan upagraf rentang. Ya. Oke, ada cut set. Cut set. Set itu apa sih? Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen.
pada graf di bawah ini, contoh. Ada 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 itu adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 26 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set. Sebab himpunan bagiannya adalah 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Yang mau saya tekankan di sini yang ini. Nah, ini maksudnya cut set ketika itu cut set itu berupa sebuah himpunan ya. Himpunan yang isinya adalah sisi-sisi yang ketika sisi-sisi yang dalam sebuah himpunan ini dibuang, nah itu menyebabkan dia tidak terhubung. Contoh tadi, graf 1, 2, ya, 1, 2 ini dibuang ya. Oke, terus 1, 5, 1, 5 dibuang. Terus 3, 5 dibuang, 3, 4 dibuang. Hasilnya kan seperti ini. Menyebabkan dia menjadi graf tidak terhubung. Itu himpunan dari cut set. Ini berarti elemen dari cut set itu sendiri. Ya, coba cek lagi yang lain. 1, 2 saya pakai aja, kita gambar bersama ya. Coba kalau misalkan mana tadi ini ya. 1, 2 sama 25 kita buang. 1, 2 dibuang. 25 dibuang. Sehingga kita punya yang ini tok ya. Yang ini ya sama ini. Gitu ya. Karena ini sama ini dibuang. Ini terhubung nggak? Enggak terhubung. Ini cut set. Jadi 1, 2 sama 25 itu elemen dari cut set. Coba cek yang ini ya. 1, 3 dibuang. Oke. 1, 5 dibuang. Oke. 1, 2 dibuang. Oke. Ini enggak jadi dibuang. Saya hapus. Hapus saja. Nah. Mana ya tadi? Sorry. Ya, oke, tadi mana? 1, 3 buang. 1, 5 buang. 1, 2 buang. Sisanya apa, teman-teman? Ini, titik sini, tok. Terus habis itu, kok gini ya gambarnya? Sebentar, teman-teman. Jadi gini ya. Drawing. Oke. Jadi hasilnya yang setelah ini berarti kan sisa titik tok, simbol satu. Terus ada gambar sini, 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 sini ya. Ah, ini 1, 2, 6, 5, 4, 3. Ini jadi graf terhubung nggak? Enggak ya. Karena ada satu simbol di sini tidak connect dengan yang lainnya. Maka 1, 3, 1, 5, 1, 2 itu juga cut set. 2, 6. Kok 2, 6. Mana kita buang? Juga cut set. Kok bisa, Bu? Bisa. Kan tinggal ini aja. Berarti tinggal ini sama 6. Nah, ini juga tidak terhubung. Tapi dilihat dulu, ada tapinya. Kita coba yang ini. 1, 2, saya clear. 1, 2 kita buang. 25 kita buang. 45 kita buang. Nah, berarti sisa gambarnya seperti apa, teman-teman? Seret, 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 ya. Sini 4, sini 5, sini 1, sini 3,
Sini 2 sama 6. Loh, ini terhubung nggak? Enggak. Nggak terhubung, harusnya cut set, Bu. Kan menyebabkan dia tidak terhubung. Harusnya cut set, kan? Iya, harusnya gitu. Harus cek dulu himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari ini itu tidak boleh cut set. Ada satu aja dari subhimpunan dari yang di sini yang menyebabkan dia cut set, maka dia gagal cut set. Paham ya? Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ini kalau dilihat ini kan ini Bu, cut set. Belum tentu. Kalau yang ini tadi subhimpunannya kalian cek semuanya ketika kita buat himpunan dari ini semuanya tidak menyebabkan cut set. Tapi kalau ini, ternyata kalau kita buang hanya 12 sama 25, ini enggak kita buang, isinya ini tau ya, menyebabkan dia cut set. Yang ini 12, 125 berarti cut set. Berarti subhimpunan dari ini tadi menyebabkan dia cut set. Maka yang ini gagal cut set. Jadi, kalian harus selain mengecek apakah dia terhasil ketika sisi-sisi yang dibuang itu menyebabkan dia tidak terhubung, harus dicek juga subhimpunannya, subhimpunan dari cut set itu. Kalau ada satu saja subhimpunan dari dia yang menyebabkan cut set, maka dia gagal cut set. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada terminologi apa lagi? Ada graph berbobot. Nah, biasanya ini dipakai nih biasanya TA-nya anak-anak ketika pakai shortest biasanya dipakai ketika contohnya misalkan kayak menghitung Pak Pos mau ngantar dokumen A ke kota C. Nah, kira-kira ada lintasan yang bisa dilewati oleh Pak Pos ini mau ke C itu ada beberapa lintasan nih. Nah, untuk menghemat biaya, waktu, dan lain-lain harusnya ditempuh untuk yang jalan yang paling cepat dan juga untuk bobotnya kecil. Nah, biasanya itu berkaitan sama graf berbobot. Nah, biasanya sisi-sisinya itu sudah ada bobotnya. Nah, ada sisi bobotnya dari A ke E, ini ada bobotnya 10. Ada contohnya, kita misalkan mau dari A mau ke C nih. Sebenarnya kan bisa lewat sini, sini, ke sini. Tapi yang bisa juga lewat sini, sini. Atau juga bisa lewat sini, sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Boleh, terserah. Cuma ketika kita jumlah bobotnya dari setiap sisinya ini, itu kita cari yang paling pendek. Misalnya itu namanya shortest path. Jadi lintasnya yang terpendek. Gitu ya. Teman-teman, ada beberapa graf khusus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap itu apa? Graf complete graph. Complete graph itu ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Ini ke sini. Ini ke semua simpul. Ini juga ke semua simpul. Ini juga ke semua simpul. Ini juga semua simpul. Maka ketika kita punya graf lengkap dengan n buah simpul dinamakan KN ya. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n simpul, maka jumlah sisinya adalah n-1 bagi 2. Jadi kita misalkan punya, coba kita cek ya, yang ini 5 ya. 5 sisi ya, maka jumlah, 5 simpul maksud saya, maka jumlah sisinya kira-kira ada berapa nih? Berarti kita masukkan sini ke rumusnya yang ini, berarti 5 min 1 adalah 4, bagi 2. Ada berapa? 2. 5 kali 2 ada 10. Maka jumlah sisinya ada sebanyak 10. Benar nggak? Coba lihat, ini ada 5 ya simpulnya ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Ada 10 sisi. Jadi banyaknya graf. Ketika kita mau buat graf komplit, ya, dilihat simpulnya ada berapa, maka kita bisa lihat sisinya pasti ada sebanyak ini. Ya. Oke, ada graf lingkaran, teman. Kalau graf lingkaran itu setiap simpulnya punya derajat 2 semua.
seret, semuanya 2. Semuanya 2. Ya. Oke, ada graf teratur, regular graph. Nah, kalau graf teratur itu dia mau teratur berapa? Teratur 3. Berarti derajatnya setiap simpul itu semuanya 3. Kayak tadi yang graf lingkaran teratur 2. Bisa juga disebut dengan graf teratur 2, tapi bisa juga dengan graf lingkaran karena ada membentuk lingkaran. Ya, dia akan teratur 2. Untuk setiap simpulnya memiliki derajat 2. Nah, kalau graf teratur ini bisa juga banyak ya. Misalkan kita punya teratur 5. Maka sisinya itu berarti simpulnya 5 misalkan. 5 kali 5 dibagi 2. Bisa ya? Bisa tak? Jumlah, maka graf disebut graf teratur ya. Kita misalkan punya, inilah, ini dulu deh. Ini ada berapa sih? N-nya ada 1, 2, 3, 4. 4. Mau kita buat teratur 3 misalkan. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan ada 6 sisi. Ada graf bipartit. Graf bipartit ini nama bipart. Jadi kita punya graf terus dipecah jadi 2 gitu aja. Jadi simpul-simpulnya dipecah yang awalnya jadi 1, dipecah aja lagi dari B1 sama B2. Cuma pecah aja sih sebenarnya. Ya, contoh di sini. Ini ya. Ini graf G ini bisa kita pecah-pecah. Bisa isinya A, B, D, tok. Terus yang V2 isinya C, E, F, G. Kalau kita gambarkan nanti bisa kita konekkan seperti ini. Ya. Oke. Representasi graf. Nah, representasi graf itu tidak hanya dalam bentuk graf itu bisa dibentuk menjadi sebuah matriks bisa. Nah, yang pertama, kita itu bisa merepresentasikan graf dalam bentuk matriks ketetanggaan. Adjasensi matriks ini berkaitan dengan ketetanggaan tadi terminologi yang awal itu tentang ketetanggaan. Gimana cara buatnya? Jadi kalau misalkan kita punya simpul I sama J bertetangga, maka kita kasih nilai 1. Kalau dia tidak bertetangga, maka kita kasih nilai 0. Contoh ini ya. Ini 1 sama 1 dia bertetangga enggak? Ada looping di sini enggak? Enggak ada 0. 1 sama 2 bertetangga enggak? Iya, bertetangga. 1 sama 4 bertetangga enggak? Enggak, kan 0. Dan seterusnya. Tinggal nambahin 1, 2. Berarah pun juga gitu sama. Ya, oke. Lintasan dan sirkuit Euler. Kalau tadi di awal kita punya lintasan tok, sirkuit tok. Ya, ada di sini namanya lintasan dan sirkuit Euler. Bacanya bukan Euler ya, tapi Euler. Ya. Apa sih Bu bedanya sama yang di depan tadi yang nggak ada Euler-Eulernya? Bedanya adalah kalau lintasan sama sirkuit Euler, lintasan Euler dulu ya, lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Jadi sisi-sisi itu dilewati hanya tepat 1 kali. Kalau sirkuit Euler berarti sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali juga sama, tetapi untuk yang awal sama akhir sama karena sirkuit. Kalau lintasan nggak awal sama akhir nggak harus sama. Nggak harus sama ya. Nah, contoh kita coba cek yang ini ya, graf G ya. Graf yang ini ya, nomor A ya maksudnya. Maka lintasan Eulernya berarti dari 3 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 1. Ya, awal sama akhir nggak harus sama ya. Ini semua sisi dilewati nggak? Dilewati, hanya tepat 1 kali. Ya, lintasan Euler pada B berarti 1, 2, 4, 6, semuanya pokoknya dilewati sampai 3, gitu. Semua 1 kali? Semua 1 kali. Yang C, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Ada yang dilewati 2 kali sisinya? Gak ada ya. Dan dia kembali lagi ke sisinya, ke simpul awal sama akhir sama. Makanya kita sebut dengan sirkuit Euler. Begitu juga dengan ini. Coba lihat yang ini, yang E. Bisa enggak?
1, 2, ketiga, ke sini, sini. Lewat sini lagi, nggak bisa. Ya, ini juga sama. Nah, ada Euler, ada Hamilton. Kalau Euler tadi lihat dari sisi yang dilewati hanya tepat satu kali. Kalau Hamilton lihat dari simpulnya juga harus dilewati hanya tepat satu kali. Kalau tadi yang Euler dilihatnya hanya sisi, tidak memperhatikan simpulnya lewati berapa kali, enggak melewati itu, hanya dilihat sisi-sisinya aja. Kalau Hamilton itu dilihat dari simpulnya, dilewati hanya tepat satu kali. Contoh di sini ya. 3, ke 2, ke 1, ke 4. Semua simpul dilewati? Ya. Tapi tidak semua sisi dilewati, nggak masalah. Ya. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 1. Semua dilewati? Ya. Balik lagi ke sini. Yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kita mau ke sini nih. 1, 2, 3. Seret. Mau ke sini lagi. Tidak melewati simpul 4. Padahal kan bolehnya hanya satu kali. Nah, makanya yang C ini tidak memiliki sirkuit maupun lintasan Hamilton. Dah, gitu aja. Sebenarnya gampang tuh teman-teman. Nggak terlalu susah sih sebenarnya. Oke, tugasnya nanti saya ganti aja soalnya ya, yang karena mungkin itu kurang tepat dengan yang itu karena memang saya ngambil dari internet ya. Makanya soalnya itu mungkin agak susah, jadi saya grade-nya saya turunin aja ya, sesuaikan sama materi yang ada gitu aja ya. Oke, nanti yang soal tugas itu yang tentang grafis saya take over, saya ambil lagi, saya ganti dengan yang lainnya. Akan saya share hari Jumat sekalian sama video record ini ya. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan nanti kalau bagi yang nggak paham tanya-tanya lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.